Buya, ini kita juga ingin mendapatkan penajaman yang lebih lagi tentang rizki, nikmat dan syukur, dan kemudian tadi tentang adab, ya, adab tentang permohonan kita kepada Allah. Itu 4 poin. Ya, jadi saya ingin menambahkan aja kajian linguistik. Ketika ma'mul itu tidak disebutkan, padahal fiilnya itu fiil muta'addi yang memerlukan objek. Seperti doroba zaidun amran, doroba itu kan fiil muta'addi, fiil yang menunjukkan objek. Ketika tidak disebutkan objeknya, itu sekaligus pengertiannya menjadi umum. Man saroko, ya apa saja. Jadi ketika ma'mul tidak disebutkan menunjukkan umum. Jadi lain syakartum tidak sebut nikmat Allahnya, la azidakum. Jadi mensyukuri apa saja yang bisa kau syukuri. Nikmat Allah, ya semua nikmatnya sangat umum sekali, mencakup seluruh satuan-satuannya. Itu makna hadzful ma'mul dalam istilah ilmu ma'aninya. Kemudian yang keduanya, wala in kafartum, itu sama juga, ma'mulnya tidak disebutkan, objek disebutkan, bahkan jawab syartinya juga dilipat. La in syakartum ini jumlah syartiyah, la azidakum jawab syaratnya. Begitu wala in kafartum, mana jawab syaratnya nggak ada. Jadi inna adzabil syadid itu namanya taktib, ya, menegaskan substansi dari jawab syarat. Jadi kalau dimunculkan bunyinya begini, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum la u'adzibannakum inna adzabi lasyadid. Begitu bunyinya. Enggak terang-terangan disampaikan kan, Bu ya? Iya, dibuang, mahdzuf, jawab syaratnya dibuang. Asalnya la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum la u'adzibannakum. Dibuang, tapi takkibnya ada, inna adzabi lasyadid, artinya la u'adzibannakum adzaban syadida. Jadi tidak bersyukur itu bukan kufur nikmat, itu bukan tidak disiksa, siksanya berat. Selama ini kan anggapnya ya itu kan kufur nikmat. Selama ini anggapan di kitab kuning saya baca gitu, kufur nikmat katanya. Jadi bukan kafir tidak percaya Tuhan, tidak. Jadi nggak disiksa. Gimana lagi? Ini ada beda syadid kok. Nah itu kan jadi itulah makanya coba kita perlu reinterpretasi kembali Al-Quran ini, ya, supaya jelas maksud Tuhan itu apa. Nah itulah makanya Tuhan mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Jarang sekali orang yang bersyukur itu. Wa qalilun, dan sedikit. Min ibadiyah, minnya minta bait lagi. Wa qalilun min ibadiyah, wa qalilun, dan sedikit. Min ibadiyah, dari hamba-hambaku. Hamba Allah banyak atau sedikit? Banyak. Anda hamba Allah bukan? Iya. Enggak, kita ini kunyuk-kunyukullah. Yang hamba Allah itu ya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Abdul Al-Masri, seperti Sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad, Abu Bakar, Utsman, Ali, dan sebagainya. Mungkin Syekh Sarwidayatullah, mungkin, ya kan, itulah namanya ibadallah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna, kan itu ibadallah. Kalau kita kunyukullah kita mana? Jadi ibadallah sedikit, qalilun sedikit dari ibadallah yang sangat sedikit itu. Berarti sangat sedikit sekali yang bersyukur itu. Kebanyakan tidak bersyukur. Nah itulah makanya ibadah syukur itu ibadah yang tertinggi sesungguhnya. Ya puncaknya itu. Nah sekarang yang jadi masalah bahwa syukuran ini juga salah istilah. Saya dipanggil ceramah dalam acara tasyakuran walimatul ars. Walimatul ars adalah walimatul ars. Kalau ars ada y-nya itu aras, itu aras itu. Ada walimatul aris lagi. Kacau kalau nulisnya nih. Kalau aris itu pengantin laki-laki. Kalau arus pengantin perempuan. Perayaannya namanya al-ars, bukan ars. Jadi nulis juga macam-macam.
Itu perlu diperbaiki. Ini kajian linguistik ya. Jawab kan gitu. Nah, setelah selesai saya ceramah 3 bulan cerai lagi. Katanya lazidanakum. Kok cerai lagi? Saya juga pernah diundang rumah tasyakuran menempati rumah baru. 6 bulan kemudian kebakaran rumahnya. Katanya ditambah. Itu yang istilah saja bukan syukuran, tasyakuran. Beda. Kalau tasyakur itu mengucapkan terima kasih. Kalau syukur itu perbuatan hati. Kalau tasyakur itu mulut yang ngomong terima kasih, thanks a lot, merci beaucoup. Syukuran jazilan itu mulut tasyakar. Tapi kalau syakar itu af'alul qalb, perbuatan hati kita bersyukur. Itu jadi persoalannya. Jadi mereka tasyakuran artinya pamer kekayaan rumah baru gitu aja. Jadi masalah. Jadi dia bukan tasyakuran tapi syukuran lah begitu. Nah kemudian kenapa jadi sangat sedikit? Karena untuk memahami syukur itu substansinya nggak jelas juga. Terus kan jam berapa sekarang nih? Kita dulu. Jam 12 Bu ya. Oke, masih ada waktu deh, nggak apa. Iya. Begini, orang bersyukur itu tidak sekedar alhamdulillah. Bukan ngundang kiai ceramah lalu melihat rumah barunya, lalu saya suruh masuk ke kamar mandinya, bak banyu dari onik dari Itali, ini pakai harganya ini 500 juta ini. Terus kerannya pakai emas, ini belinya sekian juta. Ini syukuran tak pameran. Itu kan sudah jelas. Nah, jadi pertama begini, orang itu bersyukur itu syaratnya satu, paham, mengerti, sadar, tahu, merasakan. Paham, sadar, mengerti, tahu, merasakan. Itu 5 poin, jadikan satu aja lah. Andaikan Pak Kiai Zidni di dalam rumahnya, di bawah kolong ranjangnya itu, di bawah keramiknya itu ada simpenan harta karun 10 ton emas. Tetapi tidak tahu yang bersangkutan. Pak Kiainya nggak tahu situ ada emas tuh. Seneng nggak? Enggak. Satu, lewat kan? Sadar nggak? Enggak sadar. Paham nggak? Enggak. Lewat semuanya. Perempuan minta doa kepada saya pengen dapat suami yang soleh. Saya doakan, saya suruh puasa, dan syaratnya kalau kamu ingin punya suami yang soleh, kamunya aja dulu yang soleh. Terus nggak mungkin dong, ya kan gitu. Dapat alhamdulillah, soleh banget. Apa yang terjadi? Ngelus dada, nama nepak batuk, apa namanya bahasa Indonesia nepak batuknya? Nepak jidat. Nepak jidat. Tepok jidat. Ya Allah, suami orang tangga sebelah barat jam 4 sudah pergi ke pasar, yang tangga sebelah timur jam 2 malam pergi ke sawah, ya kan? Suami saya jam 9 pagi masih hilaloh. Sedikit dia merasa usaha sendiri, capek sendiri. Memang kaya, usahanya jalan semuanya. Suaminya hanya geleng-geleng kepala, ya hilallah. Baru setelah mati dia sadar kekayaannya ludes semuanya itu. Karena Allah memberi rizki itu karena doa suaminya. Begitu mati dicabut semuanya. Baru dia menyesal, baru tahu. Jadi suami saya itu orang soleh. Ya iya. Ya kenapa begitu? Ya karena tidak sadar. Dia paham. Betul enggak? Kita juga banyak punya teman yang setia, yang baik, disia-siakan, ditipu segala macam. Kan goblok banget sih. Seorang teman yang setia, itu kekayaan kita yang luar biasa kok. Iya, kalau Anda sedang senang, banyak temannya saya jamin dah. Duitnya banyak. Tapi ketika engkau jatuh miskin, berapa sisanya? Yang tetap tinggal bersamamu dalam keadaan susah, itulah teman-temanmu yang setia. Tolong dirawat, dijaga teman itu. Itu kekayaanmu semuanya itu. Dan teman setia tidak banyak. Nabi saja hanya 4 kok ring pertamanya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Baru ring keduanya 9 orang. Ring ketiganya baru 14 orang. Baru itu. Yang ring pertamanya 4 orang. Hanya bervariasi.
Abu Bakar itu kesetiaannya, Umar keberaniannya, Utsman dananya, Ali intelektualitasnya, dia lengkap kan. Saya juga kalau punya sahabat seperti Nabi, wah hebat saya ini. Nah ini punya jadi saya. Iya, yang semacam itu. Nah itu kemudian. Yang kedua adalah syaratnya itu kita mengakui bahwa apa yang kudapatkan sebagai pemberian Tuhan. Ada nggak orang ngaku? Enggak ada. Yuk kita coba kita tanya, interview pada orang kaya. Dari mana kau dapatkan harta sampai punya 100 hektar? Bagaimana kau punya deposito sampai 100 miliar? Jawabannya sama. Hasil jerih payahku. Banting tulang dan peras keringat. 20 tahun saya makan ikan asin aja. Ya. Ini bukan hasil korupsi, bukan ngerampok. Ini hasil keringatku sendiri. Masih ada yang mengatakan hadza min fadli rabbi? Enggak ada. Masih ada. Pak Afkar beli punya jam Rolex yang harganya yang paling mahal apa sih? Yang harga 1 miliar itu namanya itu apa sih? Harrison apa namanya itu? Jantakan Rolex. Dari mana? Ditanya polisi. Pemberian Tuhan, ditangkap ini maling. Ya kalimat itu dikirimnya maling sekarang. Beli dari mana? Uang dari mana? Uang jual ini dijelasin. Ini uang pribadi saya, hasil pribadi. Ini keringat saya. Kalau dari Tuhan maling teman. Yang ketiga ialah memanfaatkan nikmat itu sesuai dengan proposalnya, sesuai dengan tujuannya. Dikasih tangan untuk bekerja, bukan untuk mukulin orang. Dikasih rizki, uang banyak untuk menyantuni fakir miskin. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi ketika dikasih uang banyak, jangan lupa anggap itu buat kamu semuanya. Itu titipan Tuhan. Ada yang siap melaksanakan itu? Itulah makanya wa qalilun min ibadiyas syakur, itu persoalannya. Betul enggak? Jadi 2,5% itu hanya formalitas sosial aja sebetulnya untuk melawan memerangi kebakhilan kita. Namanya infak mah ya nggak ada batasnya. Berapapun 50%, 60%. Ada yang begitu? Nggak ada. Jadi yang namanya rezeki Allah itu ketika lebih dari kebutuhan asasi kamu sendiri, itu titipan Tuhan untuk orang-orang fakir miskin dan yang menderita. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ada yang begitu bisa? Makanya Allah tidak salah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Makasih itu aja. Ya. Kemudian yang kedua, ada lagi tuh. Begini bertanya, ya silakan Anda minta apapun kepada Allah. Tapi mintalah ketika minta pada Allah, mintalah apa yang kau butuhkan, jangan apa yang kau inginkan. Ini nggak ada batasnya. Kang sini pengen punya pesawat terbang nggak? Ingin nggak? Ingin. Butuh nggak? Enggak. Ya enggak dong. Memangnya mau mencoloknya di mana? Di buntutnya, di atas masjid. Ya itu. Jadi kalau nggak butuh nggak usah minta lah. Tahu diri aja kan gitu. Kemudian kalau saya gimana? Ini anak-anak santri saya kan nanya. Kita suruh berdoa wa mimma tiap hari. Bujanya nggak pernah berdoa, malah kalau udah nggak kedengaran lagi. Saya bilang, ngapain saya minta sama Allah? Yang Allah itu sudah tahu semua apa kebutuhan saya kok. Yang penting saya melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kebutuhanku sudah diinventaris, sudah diagenda oleh Tuhan kok. Allah sudah tahu semua kebutuhan saya. Ngapain saya minta? Kalau saya masih minta, berarti saya menganggap Tuhanku tidak tahu kebutuhanku. Itu aja kira-kira. Jadi ya akhirnya ya dikasih uang banyak ya alhamdulillah. Dikasih uang sedikit, nggak dikasih uang, uangnya dicuri orang, ya selesai. Nah ketika engkau selalu memuji Tuhanmu terus menerus, maka ketahuilah bahwa apapun yang keluar dari mulutmu akan didengar oleh Tuhanmu. Ya kan? Tetapi seperti apa menjanjung Tuhan itu? Jangan ada ruang-ruang kosong. Rabbana lakal hamdu. Aku selalu memujimu wahai Tuhanku. Mil'us samawati, sepenuh langit.
wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuhnya seberang sononya langit dan sepenuhnya seberang sononya bumi. Tidak ada ruang-ruang alam semesta ini kecuali memuji Tuhan. Maka saya itu aja. Baik, terima kasih Buya.